Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 Gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Ghazali, Sarjana Perikanan, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang, jurusan Perikanan kelas 001. Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri 2 Wera, Kabupaten 5, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berjudul Morfologi dan Anatomi Ikan. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon Bapak Ibu dosen penilai untuk memberikan masukan agar lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi semangat. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Saya harap hari ini kita dalam keadaan baik, dalam keadaan prima, sehat jasmani dan rohani, dan siap untuk menerima materi hari ini, siap untuk lebih berkompeten, dan siap untuk lebih berprestasi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, agar diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pak Guru minta tolong Ikra untuk memimpin doa. Silakan. Duduk siap, break. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dalam hati. Doa selesai. Setelah di tempat, break. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk. Ya, sudah 12, berarti masuk semua ya? Ya, alhamdulillah. Oke, untuk menambah kecintaan kita terhadap NKRI, kita nyanyi bersama lagu Indonesia Raya. Silakan. Siap, break. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dan pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, tempat duduknya dirapikan dulu. Tidak ada lagi HP di atas meja selain alat untuk belajar Anda ya. Dan saya lihat untuk ruangannya sudah bersih. Oke, masih ingatkah kalian pembelajaran sebelumnya? Siap, masih. Jenis ikan. Ya. Berarti kalian pelajari beberapa jenis ikan ya? Ya. Sudah siap kalian untuk pembelajaran hari ini? Siap, sudah. Nah, saya ingin melihat kesiapan kalian untuk pembelajaran hari ini. Kita melakukan yel-yel. Begitu Pak Guru bilang SMK Negeri 2 Wera, kalian menjawabnya bisa, hebat, luar biasa. Ayo kita berdiri, ya kita berdiri.
terima kasih. Semangat sekali ya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk hari ini topik kita akan membahas mengenai morfologi dan anatomi ikan. Manfaat mempelajarinya yaitu yang pertama, peserta didik akan mengetahui apa saja morfologi dan anatomi ikan. Dengan mengetahui morfologi dan anatomi ikan, kalian akan mengetahui yaitu cara makan ikan, kebiasaan hidup ikan, tingkah laku ikan, seperti itu ya. Dan yang kedua, peserta didik akan mengetahui cara membedah ikan. Nah, karena memang kalian nanti akan melakukan praktik. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengidentifikasi morfologi ikan dengan tepat dan benar. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis morfologi ikan dengan tepat dan benar. Dan yang terakhir yaitu melalui praktikum, peserta didik dapat melaporkan anatomi ikan dengan benar. Materi morfologi ikan, anatomi ikan, dan prosedur pembedahan ikan. Adapun kompetensi dasar 3.1 menganalisis morfologi ikan, 4.1 melaporkan morfologi ikan, 3.2 menganalisis anatomi ikan, dan yang terakhir 4.2 melaporkan anatomi ikan. Nah, untuk IPK-nya 3.1.1 morfologi ikan diidentifikasi dengan tepat dan benar, 3.1.2 morfologi ikan dianalisis dengan tepat dan benar, dan yang terakhir 4.2.2 anatomi ikan dilaporkan dengan benar. Untuk KKM-nya yaitu 75. Jadi kalian nanti akan melakukan praktikum. Nah, nanti kalian akan menunjukkan morfologi dan anatomi ikan. Metodenya yaitu praktikum dan tugas. Nah, sebelum kalian melakukan praktikum, ini ada tata tertib praktikum. Yang pertama, praktikan mengecek kelengkapan alat sebelum sudah melaksanakan praktikum. Yang kedua, praktikan dimohon menjaga ketenangan dan ketertiban selama praktikum. Yang ketiga, praktikan diharapkan menjaga kebersihan dan kerapian ruang praktikum seperti membuang sampah yang telah disediakan. Dan yang keempat, pastikan sebelum melakukan kegiatan praktikum mengenakan alat pelindung diri berupa pakaian kerja, apron, masker, dan sarung tangan. Jadi sebelum praktikum semuanya sudah digunakan dan itu sudah disediakan ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kegiatan quick test ya, yaitu mengerjakan soal di Google Form. Dalam mengerjakan soal, scan kode QR yang tampil di layar, silakan dikerjakan. Ada yang sudah sukses sebelumnya? Ada. Siapa coba angkat yang sukses? Berarti yang belum 1, 2, 3, 4 ya. Oke, sudah semuanya? Siap, sudah. Nah, sekarang Pak Guru akan mengajak kalian untuk berpikir kritis ya. Pertanyaan saya, siapa yang bisa menjelaskan kedua gambar yang ada di atas? Ya, silakan. Gambar kiri tampak ikan sebelum dibedah, terlihat tampak luar atau morfologinya. Ya, bagus. Oke, ada lagi untuk yang gambar kanan? Ya, silakan, Kalina. Gambar kanan tampak ikan sesudah dibedah menunjukkan organ dalamnya atau anatominya. Ya, bagus Kalina. Tepuk tangan. Nah, sebelum kalian praktek, saya akan beri pengantar dulu ya supaya kalian paham. Sebentar saja ya. Ini morfologi ikan terdiri dari bentuk tubuh ikan. Nah, ada yang fusiform, pipi, picat atau bentuk ular, dan filiform ya, atau yang disebut dengan bentuk tali. Selanjutnya, posisi mulut. Ada yang terminal, subterminal, retaker, protaker, superior, inferior. Nah, selanjutnya ekor ikan. Nah, ada yang tumor sesar, itu membundar ya. Ada yang tegak, meruncing, banjir. Kemudian jari-jari sirip ikan, jarinya keras dan ada jari siripnya yang
lunak ya. Selanjutnya bentuk sisi ikan. Ada bentuk plakoid, kosmoid, dan ganoid. Kemudian anatomi ikan terdiri dari, ada hati, stomak, ada lambung, ada usus atau disebut dengan intestin ya. Nah, untuk morfometrik sendiri ukuran panjang total, panjang standar, panjang kepala, seperti itu ya. Terus selanjutnya yaitu meristik, panjang sirip. Untuk cara pembedahannya, saya akan memutarkan video. Silakan disimak. Nah, untuk sebagian orang biasanya membedah ikan itu mulai dari anus, ditarik ke bagian depan. Namun untuk praktikum kali ini saya mencoba membedah ikan nila ini mulai dari bagian punggung depan ikan, lalu kemudian ditarik ke belakang, lalu saya tarik ke bawah. Baiklah, ini adalah penampakan dari anatomi ikan nila. Seperti ini bagian dalamnya. Dan ini adalah bagian lemak. Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD, saya akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini ada tali. Tali ini memiliki panjang yang berbeda. Nah, kalian akan memilih talinya, satu tali untuk satu orang. Yang mendapatkan panjang yang sama berarti satu kelompok. Oke, silakan berdiri dan ambil. Ya. Ya, silakan cocokkan. Panjang yang sama berarti satu kelompok. Sama. Pas. Ya, kalau sudah ketemu silakan duduk semua, kembali ke tempatnya masing-masing dan langsung sesuaikan dengan kelompoknya ya. Nah, sekarang sudah ketemu dengan kelompoknya masing-masing ya. Berarti kelompoknya ada 3. Berarti ini kelompok 1, kelompok mujair. Nah, kelompok nila dan kelompok 3 yaitu kelompok bandeng. Oke, boleh. Oke, selanjutnya saya akan bagikan LKPD. Satu orang satu LKPD. Ya, tolong dibagikan ya. Oke, sudah dapat LKPD semua? Sudah. Ya, kalau begitu kita akan memulai praktikum. Ya, disimpan saja dulu HP-nya. LKPD-nya satu kelompok, satu saja dulu supaya tidak kena darah kita nanti. Nah, untuk yang 2-nya disimpan saja dulu, tidak apa-apa. Sebelum melakukan praktikum, Pak Guru jelaskan dulu untuk alat-alat dan bahannya apa saja. Yang pertama, ada penggaris untuk mengukur morfometriknya, di mana kalian nanti akan mengukur panjang total, panjang standar, panjang kepala. Yang kedua, ada gunting. Yang ketiga, ada pisau, yaitu untuk membedah ikan. Ada sarung tangan. Nah, ini sangat perlu ya. Ada apron ya. Untuk bahan-bahannya ada beberapa jenis ikan. Ada yang tahu ikan jenis apa ini? Ya, bagus. Nama latinnya apa? Ya, bagus. Selanjutnya, ini ikan apa?
Ya, ikan nila ya. Nama latinnya? Orecronis Niloticus. Ya, bagus. Selanjutnya, ini ikan apa? Ikan lempung ya. Nama latinnya? Rasterdiger. Ya, bagus. Nah, sekarang kalian mulai praktikum yaitu dengan mengenakan apron dulu. Ya, oke anak-anak, silakan ayo. Silhouette, I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. Ini ada 6 ikan ya, berarti satu kelompok 2 ikan. Silakan pilih ikan yang mana saja setiap kelompok. Begitu juga dengan peralatan yang lain. Nah, silakan dipilih untuk kelompok 1. We will fly above the sky. Silakan kelompok 2. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. Ya, panjang totalnya mulai dari ujung mulut sampai ujung ekor. Ya, bagus. Silakan dicatat. Satu orang yang mencatat. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ya, itu tingginya ya. Ya. Jangan lupa dicatat tingginya. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe. Ya, bagus. Jangan lupa dipisahkan sisinya, disimpan untuk identifikasi. Ya, bisa. Light up in the sky. I need you to listen. I need you to hear. Pembedahannya ada 2 ya. Mulai dari ujung belakang operculum ke belakang. Nah, iya. Dan yang kedua yaitu mulai dari anus atau analnya ke depan ya. Ya, paham kan? Yang mana aja sesuai dengan yang diinginkan. Need you to listen. I need you to hear. Nah, jangan lupa nanti untuk identifikasi atau pengamatan morfologinya dipisahkan saja sirip ekor, sirip punggung. Light up in the sky. I need you to listen. I need you to hear. And don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly. Sirip data. Light up in the sky. I need you to listen. I need you to hear. And don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Setelah dilakukan pembedahan, baru dilakukan pengamatan anatominya, yaitu organ-organ dalamnya ya. Ada apa saja? Ya, silakan dicatat, dilanjutkan. Light up in the sky. I need you to listen. I need you to. Apa saja bagian-bagian atau organ dalam pada ikan kembung untuk kelompok 2 ya.
in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. Ya, ini sudah bagus. Silakan lanjut. Up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. Up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Light up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. Light up in the sky. I need you to listen, I need. Coba jelaskan apa saja dari hasil identifikasi atau dari hasil pengamatan kalian yang kalian bedah juga tadi. Silakan. Punggung, Ya, sirip punggung, sisik, Sirip dada, sirip dada, sirip perut, ya, sirip anus atau anal, sirip ekor. Oke, ini oke, tulang. Lanjut. Oh, ini sudah bagian morfologinya ya. Ya, oke. Ya, oke, bagus. Luar biasa. Ya, silakan lanjut untuk mengisi LKPD-nya. Light up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are here. Light up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan hasil praktek dan diskusi kami tentang ikan nila, Orecronis niloticus. Untuk langkah-langkah pembedahan yaitu yang pertama, ikan yang akan diamati diletakkan di atas papan bedah atau baki bedah dengan kepala menghadap ke sebelah kiri dan bagian punggung terletak di bagian atas. Selanjutnya, dengan menggunakan gunting bedah, bagian dasar tubuh atau dasar perut kemudian digunting mengarah ke bagian depan sehingga otot-otot yang membungkus organ-organ dalam dapat dibuka secara keseluruhan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa bentuk tubuh panjang dan tipis atau biasa disebut dengan kompresor. Belahan mulutnya terdapat bagian depan kepalanya dengan bukaan mulut 3 cm. Gigi kerongkongan terdapat pada ujung mulut bagian dalamnya. Memiliki ukuran tubuh dengan perbandingan antara panjang dan tinggi 2/1, di mana panjangnya 13 cm dan tingginya 9 cm. Bentuk sirip ekor atau keuda homokerkal. Pada seluruh bagian tubuhnya diselimuti oleh sisik stenoid. Ikan nila juga ditandai dengan jari-jari dorsal yang keras. Memiliki sirip punggung dengan 16-15 duri tajam dan 11-15 duri lunak dengan 3 duri dan 8-11 jari-jari. Terdapat penutup insan atau operculum pada sirip dadanya. Insan ikan nila terdiri dari beberapa bagian seperti tulang lengkung insan, tapi insan, dan
lembaran daun insang. Organ dalam terdapat hati, lambung usus. Hasil pengamatan yang dilakukan sesuai dengan referensi yang diperoleh. Dalam kegiatan praktikum, kami mengalami kendala karena bagian organ tubuh ikan itu kecil. Jadi harus berhati-hati agar bagian organnya tidak mudah rusak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan hasil praktek dan diskusi kami. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa ikan kembung memiliki bentuk tubuh busifor. Mulutnya dapat disimpulkan dan terletak di ujung tengah kepala atau terminal. Sirip ekornya berbentuk forket dan kembung memiliki ciri khusus yaitu skuter atau duri. Letak sirip perut terhadap sirip dada adalah sirip perut terletak tepat di bawah sirip dada. Organ dalamnya terdapat lambung, hati, usus besar, usus halus. Hasil pengamatan yang dilakukan sesuai dengan referensi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa ikan kembung memiliki bentuk tubuh fusifor, mulutnya dapat disimpulkan dan terletak di ujung tengah kepala atau terminal. Sirip ekornya berbentuk forket. Ikan kembung memiliki ciri khusus yaitu skute atau duri. Letak sirip perut terdapat sirip dada adalah sirip perut terletak tepat di bawah sirip dada. Dalam kegiatan praktikum kami mengalami kendala karena bagian organ tubuh ikan itu kecil. Jadi harus berhati-hati agar bagian organnya tidak mudah rusak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan juru bicara dari kelompok 3 akan memaparkan hasil praktek dan diskusi kami. Hasil pengamatan yang dilakukan sesuai dengan referensi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa ikan bandeng memiliki tubuh berbentuk fusiform, mulut tidak bergerigi sehingga menyukai makanan ganggang, biru yang ditumbuh di dasar perairan atau herbofil. Sirip ekornya berbentuk forket sebagai tanda bahwa ikan bandeng tergolong sebagai perenang cepat. Sisiknya berbentuk skiloid dan letak sirip perut terhadap sirip dada adalah sirip perut nggak jauh ke belakang dari sirip dada atau subdominal. Dalam kegiatan praktikum, kami sedikit mengalami kesulitan karena bagian organ tubuh kita kecil. Jadi harus berhati-hati agar bagian organnya tidak mudah rusak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil kelompok 1, ada yang mau bertanya? Ya, silakan, Raihan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan, kenapa usus ikan nila terlalu panjang daripada ikan lain? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawabnya. Ikan nila ususnya lebih panjang karena sifatnya herbivora atau pemakan tumbuhan. Ya, bisa diterima, Raihan? Iya, bisa. Ya, memang ikan nila itu herbivora ya. Akan tetapi ukuran kecil biasanya sifatnya omnivora. Nah, begitu pada tahap ukuran konsumsi dia berubah ke herbivora atau pemakan tumbuhan. Paham ya anak-anak? Paham. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Ya, silakan. Kenapa usus ikan kembung lebih pendek dari ikan bandeng? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan. Dikarenakan karena ikan kembung sifatnya karnivora atau pemakan daging. Ya, betul ya. Jawaban dari anak Raihan. Memang kebanyakan ikan laut itu sifatnya karnivora atau pemakan daging.
Ya. Ya, kalau untuk kelompok 3 ada yang mau bertanya? Ya, Ananda Ikra. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan adalah apa fungsi gelembung renang pada ikan bandeng? Ya, terima kasih untuk pertanyaan kelompok 2. Organ ini memiliki fungsi penting bagi ikan, seperti misalnya membantu ikan untuk mengapung di dalam air, tidak harus berenang secara terus-menerus. Untuk mempertahankan posisinya di dalam air, gelembung ikan akan mengatur volume tubuh ikan yang sesuai dengan berat, jenis air, dan dalam kedalaman tertentu. Alhamdulillah, semuanya sudah melakukan presentasi dan diskusi. Beri apresiasi dulu. Kesimpulannya secara keseluruhan tadi, untuk ikan nila merupakan ikan herbivora, ya, pemakan tumbuhan. Dan untuk ikan kembung tadi ikan karnivora, ya. Iya, dilihat dari ususnya ya, karena ususnya pendek. Sedangkan ikan bandeng merupakan ikan pemakan tumbuhan, ya, karena ususnya lebih panjang dari panjang tubuhnya. Ya, berdasarkan pengamatan dan praktikumnya, sekarang Pak Guru bertanya, untuk ikan nila apa saja morfologinya tadi? Ada sirip punggung, ada sirip dada, ada sirip perut, ada sirip ekor. Ya, untuk anatominya ada apa aja? Ada usus, lambung, jantung, dan otot. Ya, bagus. Ya, untuk ikan kembung berdasarkan morfologi ada apa saja? Ada sirip punggung, ada sirip ekor, dan ada juga sirip perut. Ya, sedangkan anatominya Terdiri dari jantung, anus, usus, lambung, dan hati. ya, bagus. Ya, untuk ikan bandeng morfologinya ada apa saja? Dapat sirip perut, sirip punggung, sirip dada, sirip anus, sirip ekor. Anatominya Usus panjang, jantung, hati, gelembung renang, empedu, lambung, usus kecil, otot, yang terakhir dan insang. ya, bagus. Ya, oke. Langkah selanjutnya kalian akan mengerjakan soal post test. Kalian akan mengerjakan soalnya lewat Google Form. Sekarang kalian bisa melakukan scan kode QR yang tampil di layar. Ya, silakan. Nanti tampilannya seperti ini ya. Silakan dijawab. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, sudah ya. Selanjutnya kalian akan melakukan refleksi dan silakan scan kode QR-nya lagi untuk berefleksi. Dijawab dengan sejujur-jujurnya anak ya. Iya, Pak. Ya. Ya, bagaimana sudah selesai mengerjakan refleksinya? Ya. Nah, sekarang berdasarkan hasilnya dari pre-test sampai ke post-test, alhamdulillah ada peningkatan luar biasa ya. Ya, tepuk tangan semuanya. Untuk rata-ratanya lebih banyak memenuhi nilai standar dan yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Ananda Hijrah. Tepuk tangan. Sesuai dengan janji Pak Guru, nanti akan ada hadiahnya. Ya, tapi bukan berarti yang lain berkecil hati ya. Ya, tetap semangat untuk pertemuan yang akan datang. Kita masih akan membahas tentang anatomi ikan. Topik khususnya yaitu tentang sistem pencernaan ikan. Nah, harapan Pak Guru, kalian cari referensinya untuk persiapan pertemuan yang akan datang. Selanjutnya berdoa. Pak Guru minta tolong
Randi untuk memimpin doa, silakan. Siap, gerak. Sebelum kita menutup mata pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat di depan. Gerak. Terima kasih. Saya ingatkan kembali untuk harus tetap semangat belajarnya anak ya. Iya. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, kita cukupkan dulu di sini untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang morfologi dan anatomi ikan. Apa yang kita dapatkan tadi banyak hal terkait pengetahuan dan keterampilan. Semoga kita dapat banyak hal di situ. Amin. Pak Gajali minta maaf apabila ada kekurangan ya. Ya, saya akhiri. See you in the next class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silhouette, I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.